Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali bahas kitab Fikih Asmaul Husna, yaitu tentang nama-nama Allah yang paling indah. Semoga dengan mengkaji nama-nama Allah ini menjadikan kita semakin bertauhid kepada Allah dan juga semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati perintah-perintahnya, bukan juga menjauhi larang-larangannya. Kita masuk dalam nama Allah itu Asy-Syafi. Ya, udah kitab bisa dibuka di halaman 287 ya. Asy-Syafi. Asy-Syafi ini yakni yang maha memberikan kesembuhan. Ya, Asy-Syafi. Asy-Syafi ini termasuk di antara nama-nama Allah yang disebutkan di dalam sunnah An-Nabawiyah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau yu'awidu ba'du ahlihi. Jadi memintakan perlindungan, berdoa kepada Allah untuk melindungi sebagian dari keluarganya. Yamsahu biyadihi al-yumna. Beliau usapkan tangan kanannya. Diusapkan tangan kanannya, diusapkan ke dari sebagian dari keluarga beliau. Wa yaqulu, dan berdoa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfih wa antas syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru sakuman. Mungkin mirip-mirip ya lafadznya, mungkin yang dihafal di antara kita mungkin hafalnya doa biasa dibaca untuk apa? Kapan kita baca doa ini? Ketika sakit atau mendoakan orang yang sakit supaya sembuh. Ya. Allahumma rabban nas, kalau diartikan Allahumma rabban nas. Ya Allah, rabban nas, Rabbnya manusia. Karena Rabb ini kalau diartikan nanti banyak, rububiyah, Rabbnya manusia, termasuk yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, masuk dalam makna rububiyah ini. Adhibil ba'sa, jadi hilangkanlah ba's, yakni penyakit termasuk yang ada pada orang tersebut. Wasfihi, dan sembuhkanlah ia, berikanlah ia kesembuhan. Wa antas syafi, dan engkaulah zat yang maha memberikan kesembuhan. Pakai al, anta asy-syafi. La sifaa illa sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu sifaan la yughadiru sakuman, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Di dalam sebuah riwayat dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat, ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idashtaka minna insanun masahahu biyaminihi summa qala wa dzakara ad-du'a. Yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada manusia di antara kami ini istaka, jadi mengadukan sakitnya atau mengeluh sakitnya, ini
beliau mengusapkan tangan kanannya padanya. Kemudian membaca doa, bukan doa yang disebutkan tadi. Jadi yang sakit dipegang dengan tangan kanan, diusapkan dengan tangan kanan seraya berdoa dengan doa itu. Wa fi riwayatin qala, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarki bi hadhihi ruqyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah dengan ruqyah ini. Ruqyah ini membaca doa-doa. Di ruqyah maksudnya dibacain doa. Dan wa dzakara beliau menyebutkan doa tersebut. Demikian juga di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abdul Aziz bin Suhaib telah berkata, dakhaltu ana wa Sabitun ala Anas bin Malik. Faqala Sabit, ya Aba Hamzah istakaitu. Faqala Anas, ala arkika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala bala. Qala Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la syafiya illa anta sifaan la yughadiru sakoman. Jadi dari Abdul Aziz bin Suhaib telah berkata, aku dan Sabit ini masuk ke tempat Anas bin Malik. Lalu Sabit mengatakan, ya Abu Hamzah wa Abu Hamzah istakaitu. Jadi aku merasakan sakit. Faqala Anas, lalu Anas mengatakan, ala arkika, maukah engkau atau tidakkah aku meruqyah engkau, maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, ya mau. Qala, maka beliau baca doa, Allahumma rabban nas, wa ya Allah Rabbnya segenap manusia atau seluruh manusia, mudhibal ba's, yang menghilangkan sakit atau penyakit, isfi antas syafi, berilah kesembuhan, engkaulah zat yang maha memberikan kesembuhan. La syafiya illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau, yaitu dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakoman, yaitu meninggalkan sakit. Nah, kita masuk ini hadis-hadis yang berkaitan dengan nama Allah As-Syafi. Wa makna syafi, makna asy-syafi tadi yaitu alladzi minhu syifa, zat yang darinya lah datangnya as-syifa. Syifa itu kesembuhan. Kesembuhan, penawar atau kesembuhan. Apa beda obat? Kalau obat apa? Dawa, dan dawa. Ada penyakit, dawa ini obat, dawa. Tapi kalau obat belum tentu kesembuhan. Orang minum obat, tapi kalau syifa ini ya penyembuh, sembuh. Nah, syifa as-sudur, yaitu syifa us-sudur, ya termasuk kesembuhan bagi hati atau dada. Dari mana? Minas syubah, dari subhat. Kan penyakit. Subhat ini penyakit. Ya Allah yang menghilangkan penyakit dari dalam dada, termasuk penyakit subhat, wasukuk, keraguan-keraguan, wal hasad, termasuk adanya hasad, ini penyakit hati, wal hik, dendam dengan orang yang pernah berbuat nakal dengan dia dendam, dibersihkan. Wa ghairu dzalika min amradil qulub, dan penyakit hati yang lainnya. Ini Allah yang memberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit semua itu. Demikian juga wasifaul abdan minal asqami wal afat, dan juga penyakit fisik, penyakit yang ada pada jasad, baik sakit apalah, yang gangguan apa yang menimbulkan yang ada pada diri manusia. Wala yaqdiru ala dzalika ghairu, tidak ada yang mentakdirkan, mampu memberikan takdir itu selain Allah. Wala sifaa illa sifau, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darinya, dari Allah.
Wala safiya illa huwa, tidak ada yang zat yang maha menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan atau memberikan kesembuhan kecuali Dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim al-Khalilullah, Khalil kasih Allah alaihissalam, ini mengatakan wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ini Nabi Ibrahim, Khalilullah kasih Allah, mengatakan apabila aku sakit maka Dialah yang menyembuhkan aku. Apabila aku sakit maka Dialah yang menyembuhkan aku. Ai huwa wahdahul mutafarridu bisifat la syarikalah, yaitu Dia semata, hanya Dia sendiri, hanya Dia semata yang maha esa, yang memberikan, yang bisa memberikan kesembuhan. Tidak ada sekutu baginya. Ini tauhidnya berarti kan Nabi Ibrahim ya. Ini tauhidnya. Jadi apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku. Dan oleh karena itu wajib bagi setiap mukallaf itu orang yang sudah balik. Wajib bagi setiap manusia, setiap hamba yang mukallaf ayya'taqida aqidatan jazimatan annahu la syafi'a illallah. Wajib bagi setiap hamba, setiap kita ini untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah. Yakin itu. Jadi bukan dokter, bukan manusia dan yang lainnya. Dan ini urut saya dengan tawakal, dengan akidah, keyakinan. Kadang kalau orang itu pengandalannya ini dokter, misalkan punya dokter khusus misal, begitu pas sakit ke dokter, dokternya lagi pergi misalkan keluar kota dan semisal nggak ada intinya. Ini kadang kan bingung, waduh ya apa ini mati gitu, ini ke dokter pas nggak ada. Jadi ya nggak boleh, artinya tawakalnya ya jangan kepada manusia, tapi kembali kepada sini, pada Allah. Nanti Allah lah yang memberikan kesembuhan. Kadang makanya kadang orang itu kan ya ini apa? Banyak orang kadang sakitnya sama, jalan kesembuhannya beda-beda, ya kan? Misal orang misalkan, misalkan kena asam urat atau apa, kolesterol atau apa misal, sama-sama penyakitnya sama, satunya digodokkan daun ini, direbus ini sembuh, kemudian disampaikan ke orang lain godok daun itu nggak sembuh, kan banyak ada kan? Artinya menunjukkan yang menyembuhkan itu Allah, ini kan perantara. Banyak sebabnya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Bisa jadi orang ini enggak terlalu banyak punya uang, kemudian banyak berdoa, sekadang minum apa gitu ya, jadi obat, jadi kesembuhan. Masya Allah. Nah, jadi ini tawakalnya itu tinggi. Apa saja, kita punya saudara juga begitu, dia hidup sendirian. Kalau sakit apa-apa ya betul-betul ya itu tadi tawakal, tapi rajin ibadah, ya ngaji, pokoknya orang yang lugu ya alhamdulillah sampai sekarang tuh ya hidup sendirian dia, ya itu ya sehat aja. Dia sakit ya pernah sakit dulu, pernah waktu sakit zaman corona kayaknya ya kena juga, tapi enggak dibawa kemana-mana dia memang. Artinya orang ini itulah menunjukkan Allah itu Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Maka jangan disalahkan juga kalau orang Anda ngomong ini direbuskan ini bisa sembuh, tapi saya minum tambah parah misal. Ya kan? Mungkin saja. Ini justru untuk menunjukkan bahwasanya bukan semata-mata daun tersebut atau obat tersebut yang menyembuhkan, tapi Allah. Tapi Allah ini, ya, doa ini terasa sekali. Kalau kita memahami ini, dikaitkan dengan itu sangat mungkin, ya kan? Jadi Nabi SAW telah menjelaskan hal itu dengan sabdanya, la safiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan
kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya, kecuali Allah. Oleh karena itu, sesungguhnya di antara wasilah tawasul atau wasilah yang paling bagus, tawasul kepada Allah Jalla wa Ala di dalam minta kesembuhan dari penyakit, dari sakit, termasuk dari penyakit, yaitu tawasul kepada Allah dengan keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Rububiyah itu, kalau kita memahami rububiyah, termasuk rububiyah itu apa? Yang menyembuhkan, itu urusan Allah. Yang menyembuhkan, yang mengangkat penyakit, maksud yang memberikan rezeki, ini rububiyah. Ini rububiyah. Dan bahwasanya kesembuhan itu di tangan Allah semata. Bukan tangannya dokter, bukan tangannya manusia, tapi di tangan Allah. Dan bahwasanya tidak ada kesembuhan bagi seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mengizini seseorang itu akan sembuh. Maka fal amru amrullah, maka urusan itu di tangan Allah. Allah yang menentukan urusan. Semua perintah di tangan Allah, dan makhluk ini adalah makhluk Allah. Semua itu ciptaan Allah. Dan segala sesuatu kullu syai'in bi tasrifihi, segala sesuatu dengan pengaturan Allah. Allah yang atur semuanya. Bi tasrifihi wa tadbirihi wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Ini kita yakini ini. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kita yakin juga. Ini. Maka sabda Nabi SAW sebagaimana di dalam doa yang tadi, Allahumma rabban nas, yang artinya ya Allah, Rabbnya manusia. Maka di sini ada tawasul kepada Allah dengan rububiyah Allah bagi seluruh manusia, yaitu bikhalqihim, bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Jadi kalau diterjemahkan panjang, ya Allah, zat yang telah menciptakan semua manusia. Wa tadbiri sunihim, dan yang telah mengatur yakni semua urusan-urusan mereka. Wa tasrifi umurihim, membulak-balikkan urusan mereka. Wa biyadihi subhanahu al-hayatu wal maut, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala lah, yaitu al-hayah wal maut, kehidupan dan kematian. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang juga maha mematikan. Wasihah wasakom, yang memberikan kesehatan dan juga memberikan apa? Sakit. Wal ghina wal faqr, di tangan Allah lah kecukupan atau kekayaan, orang itu dijadikan cukup kaya, atau juga kefakiran. Wal quwwah wad dha'f, memberikan juga kekuatan dan juga kelemahan. Itu semua itu di tangan Allah. Ini masuk dalam rububiyah Allah. Maka Allahumma rabban nas, ini tawasul dengan rububiyah Allah. Jadi ini apa? Doanya ini insyaallah ya, kalau dibaca sungguh-sungguh ini ya bisa mustajab ya. Wa qaulu ta'ala adhibil ba's. Jadi maksudnya adalah azil sakom, hilangkan sakit dan ya, penyakit yang dahsyat ini, yang parah atau yang hebat ini hilangkanlah penyakit gitu. Penyakit termasuk juga rasa sakit atau juga penyakitnya. Dan lafadznya di dalam hadis Anas adalah Allahumma rabbanas mudhibal ba's, ini isim fa'il. Wah ya Allah, Rabbnya manusia, mudhibal ba's, yang maha menghilangkan al-ba's, yakni apa? Penyakit. Maka di dalam hal ini terdapat tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya Allah semata, hanya dialah satu-satunya zat yang mudhibul ba's, yang bisa menghilangkan al-mudhibul lil ba's, penyakit. Hanya Allah. Jadi bukan dokter, bukan apa. Fala dhahaba lil ba's,
anil abdi illa bi'idnihi wa masyiatihi wa subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya, tidak ada, maka tidaklah penyakit itu akan hilang, akan pergi dari seorang hamba kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun, yaitu dokternya atau mahal apapun obatnya, kalau Allah baru mengizinkan penyakit pada orang itu hilang atau orang itu sembuh, maka tetap tidak akan pergi penyakit itu. Ya, ini keyakinan seorang hamba. Ini bagian pada tauhid. Maka ini kaitannya dengan rububiyah dan uluhiyah. Kalau kita meyakini satu-satunya zat yang bisa memberikan kesembuhan hanyalah Allah, ini tauhid apa? Rububiyah kan? Sebagaimana yang bisa berikan rezeki itu hanya Allah, ya kita minta rezeki kepada Allah. Yang bisa berikan kesembuhan itu Allah. Maka kita berdoa minta kesembuhan ya kepada Allah gitu loh. Sebagaimana yang bisa memberikan keturunan itu adalah Allah. Yang memberikan anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki perempuan itu Allah. Maka mintalah ya berdoanya kepada Allah. Yang melahirkan tauhid apa? Uluhiyah. Berdoa kepada Allah itu tauhid uluhiyah. Ini saya berkaitan. Lagi tadi jadi dikuatkan dengan tawasulnya dengan nama Allah As-Safi. Sebagaimana tadi kalau minta kesembuhan As-Safi, gabung. Insyaallah ya. Ini tauhid. Tauhid. Kemudian qauluhu wasfih antas syafi, sembuhkanlah ia, antas syafi, engkaulah yang maha memberikan kesembuhan. Maka di sini terdapat permintaan kepada Allah, itu apa? Sifat, yaitu kesembuhan, yaitu kesehatan. Kesembuhan maksudnya al-afiyah wasalam, kesehatan, keselamatan dari sakit, atau dari penyakit ini. Dengan bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama yang agung ini, yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah semata yang bisa memberikan kesembuhan tersebut, dan bahwasanya kesembuhan itu di tangan Allah. Kemudian sabda Nabi tadi, la sifa ila sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali sifat kesembuhan dari engkau. Di sini penegasan, pengukuhan yaitu terhadap keyakinan ini, dan juga untuk menancapkan keimanan tersebut supaya semakin kuat dan menggunjam di dalam hati. Serta apa? Pengakuan mengakui bahwasanya as-syifa, kesembuhan itu tidaklah terwujud, tidak akan didapat kecuali dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari selain Allah. Kemudian wa anal ilaja wa tadawi wa illam yuwafiq idnan minallah bil afiyah wa syifa fa innahu la yanfa'u wa la yusti, bahwasanya ilas, upaya untuk pengobatan, pengobatan, mencari obat ini jika tidak sesuai, tidak tepat pas dengan izin dari Allah untuk mendapatkan kesembuhan, kesehatan dan kesembuhan, maka hal itu, obat itu pun tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Jadi ini juga pelajaran ya, kalau misalkan habis minum obat, ini bukan kuatnya obat atau dasarnya obat, tapi yaitu perantara, tapi penyembuhnya adalah Allah Ta'ala. Wa qaulu ta'ala sifa'ana yughadiru sakuman, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas atau menimbulkan sakit berikutnya. Kan kadang ada orang itu punya penyakit, diobati dengan obat, penyakitnya sembuh, tapi menimbulkan penyakit yang lain, ya kan? Tidak sedikit. Karena ini minum obat banyak, ini penyakitnya sembuh, tapi menimbulkan penyakit yang lain. Ini sembuh, menimbulkan lagi penyakit yang lain lagi. Nah ini
adalah doa ini kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lain. Sudah sembuh total, tidak menyebabkan penyakit yang lain. Ini akunya doa ini. Sifaan la yughadiru sakoman, la yubqi maradon wa yukhalifu illah, yaitu tidak meninggalkan sakit, tidak meninggalkan penyakit, dan juga tidak menyisakan tadi ilah yang sama, penyakit atau gangguan yang lainnya. Jadi betul-betul kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang memang sembuh, tidak menimbulkan gangguan penyakit yang lainnya. Semakna dengan ini, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu sesungguhnya Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, istaqaita?" Qala na'am. Apakah engkau merasakan apa? Sakit? Qala na'am. Iya. Qala, maka Jibril mengatakan, "Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin wa au ainin hasidin. Allahu yasfika bismillahi arkika." Yaitu dengan nama Allah aku meruqyah engkau dari setiap atau segala sesuatu yang menyakitkan engkau, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang hasad. Allah yasfika, Allah yang akan menyembuhkan engkau. Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah engkau. Ini hada wa'tiqadul abdi wa imanuhu bi anna syafihi wallahu wahdah. Ini ada merupakan keyakinan seorang hamba dan keimanan seorang hamba bahwasannya satu-satunya zat yang maha memberikan kesembuhan itu adalah Allah semata. Dan bahwasannya as-sifa, kesembuhan itu di tangan Allah. Di tangan Allah. Laisa mani'an man badala asbab an-nafiyah bitadawi wa tulabal ilaj. Wa tulabil ilaj wa tanawulil adwiyah al-mubidah. Perhatikan ini. Jadi keyakinan seorang hamba dan ini, dan merupakan keyakinan seorang hamba dan keimanan keimanannya bahwasanya yang zat yang maha memberikan kesembuhan hanyalah Allah semata, dan bahwasanya kesembuhan itu di tangan Allah. Ini bukan berarti menghalangi seseorang untuk melakukan atau mencari sebab-sebab yang bermanfaat dengan berobat. Artinya keyakinan itu bukan berarti kemudian orang itu kemudian gak usah berobat, gak usah nyak dokter. Kan Allah yang maha menyembuhkan misalnya, dengan berdoa atau tidak menghalangi orang untuk berobat atau mencari tadi ilas itu pengobatan, jadi pengobatan atau penyembuhan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kesembuhan, atau termasuk juga tidak menghalangi seseorang untuk minum obat yang bermanfaat. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk berobat, untuk melakukan pengobatan, dan juga menyebutkan bermacam-macam obat yang bermanfaat yang memberikan faedah yang besar, dan bahwasanya itu tidak menghilangkan, tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah, dan tidak bertentangan dengan keyakinan bahwasanya kesembuhan itu di tangan Allah. Jadi bukan berarti kalau tadi disebutkan kesembuhan kan di tangan Allah, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Akhirnya sudah berobat, sudah apa-apa, mati ya mati misalnya lagi. Kamu tawakal ini bukan begitu. Bukan begitu. Perhatikan. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi, Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu tepat mengenai penyakit tersebut, maka akan sembuh. Kalau obat itu tepat
mengenai penyakit akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis dari Abu Hurairah ya. Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan untuknya sifat. Yaitu apa? Penyembuh, penawarnya atau penyembuhnya. Ya, kesembuhannya ada diberikan, yaitu apa? Allah pun menurunkan, yaitu apa? Obatnya, yaitu apa? Penawarnya atau kesembuhannya. Di dalam Al-Musnad dan yang lainnya dari Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu telah berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at al-a'rabu faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqala na'am ya ibadallah tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'alahu sifaan ghairu da'in wahid. Qalu ma huwa? Qala al-haram. Wa fi lafzin inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu sifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yaitu dari Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah di dekat Nabi, berada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datanglah orang Badui dan mengatakan, mereka orang-orang Badui datang dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita itu butuh berobat? Ya Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Maka Nabi mengatakan, iya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kamu sekalian. Perintah nih. Wahai hamba Allah, berobatlah kamu sekalian. Karena sebenarnya Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah meletakkan untuknya obatnya atau penawarnya atau kesembuhannya. Selain satu penyakit yang satu yang gak ada obatnya. Apa kira-kira? Apa? Haram. Ya tua. Ya, diobati kok ya apa suwe tuwek akhirnya meninggal. Nah ini hal haram. Wa bil lafdin innallaha, artinya semua itu ada obatnya, kecuali yang satu tadi mesti sudah umurnya, waktunya semacam ini. Di dalam sebuah lafaz bukan sebenarnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan untuknya obatnya atau kesembuhannya, penyembuhnya, penawarnya. Alimahu man alimahu. Ada orang yang mengetahui dan ada orang yang tidak mengetahui. Ini kadang makanya ada kalanya orang sakit, ternyata di dekat rumahnya ada tumbuhan apa. Loh, ini obat ini. Bisa tuh, ini obat ini bisa. Ini kan herbal-herbalan. Sangat mungkin. Wah, aku sudah tahu itu sejak dulu punya obat itu, tapi nggak ngerti. Tadi itu nggak tahu kalau itu bisa jadi sarana untuk obat ini misalkan. Nah, ini. Tapi ingat, bukan semata-mata herbal tersebut atau obat tersebut, tapi Allah yang mengizinkan melalui itu. Maka sekali lagi macam-macam orang itu kesembuhannya itu macam-macam. Karena itu sarana. Tetapi selama sarana itu tidak dilarang, ini yang penting. Selama sarana dilarang, karena hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis ini mengandung penetapan adanya asbab dan musabab, ada sebab musababnya. Dan juga perintah untuk berobat. Dan bahwasanya hal itu tidak bertentangan dan tidak menafikan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti orang yang tawakal kemudian gak mau berobat, bawa ke rumah sakit gak mau. Aku tawakal saja Allah.
Akhirnya tambah parah. Ini tidak. Jadi itu berobat tidak menafikan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna haqiqat tawakkul 'ala Allah i'timadul qalbi 'ala Allah fi husuli ma yanfa'ul abda fi dinihi wa dunyahu wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu wa la budda ma hadhil i'timad min mubasharatil asbabin nafi'ah. Fakama anna daf'al ju' wal atas bil akli was syarab la yunafi al iman bi qaulihi walladhi huwa yud'imuni wa yasqin. Maka fakadzalika daf'ul marad bil ilajin nafi' wa dawa'il mufid la yunafi al iman bi qaulihi wa idza maritu fa huwa yasfin. Nah, perhatikan sini. Karena hakikat tawakal kepada Allah itu adalah i'timadul qalb, bersandarnya hati, bertumpunya hati ini hanya kepada Allah dalam rangka mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi hamba dalam urusan agamanya maupun dunianya, untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak madharat yang membahayakan agama maupun dunianya. Wala budda ma hadzal i'timad, dan di samping keyakinan bertumpu sepenuhnya ini kepada Allah ini mesti dibarengi dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Sebagaimana orang untuk menghilangkan rasa lapar dan haus dengan apa? Makan dan minum. Dan ini tidak menafikan keimanan bahwasanya beriman dengan ayat walladhi huwa yud'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum, memberi makan dan minum kepadaku. Kita yakin yang memberi makan Allah, yang memberikan minum itu Allah. Tapi ini bukan berarti kemudian kita tidak mencari makan dan minum. Ini ya tetap ya, punya uang ya beli, ya makan, udah kenapa lapar ya. Makan enggak makan ya, kan yang ngasih makan Allah nanti. Enggak makan ya lapar lah. Ini maksudnya contohnya. Maka demikian pula menolak penyakit, menghilangkan penyakit atau menolak penyakit atau menghilangkan penyakit dengan melakukan pengobatan yang bermanfaat atau dengan obat yang berfaedah, memberikan faedah, hal ini tidak menafikan keimanan terhadap firman Allah Ta'ala, wa idza maritu fa yasfin, kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Bal la tatimu haqiqatu tawakkul illa bi mubasyaratil asbab allati nasabaha Allahu muqtadiyatin li musababatiha qadran wa syar'an walati ta'tiluha qadhun fi tawakkul nafsi. Nah, bahkan hakikat tawakal tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ada sebab akibatnya tadi, baik secara qadaron, ketetapan, dan juga secara syar'i. Yang apabila itu tidak dilakukan atau menghilangkan atau mengingkari sebab-sebab tersebut, justru bisa menimbulkan celah atau aib atau cacat di dalam tawakal itu sendiri. Artinya kalau orang nggak mau berobat, nggak mau minum obat, sama obat itu tidak dilarang, berarti ya tawakalnya kurang. Sakit nggak mau berobat, pokoknya tawakal kita, berarti tawakalnya justru tidak sempurna. Sebut Isya jam berapa itu? Kurang 1 menit, 3 menit. Nah, di dalam sabda Nabi SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ini adalah penguatan bagi jiwa orang yang sakit. Tidak gampang putus asa, yakin setiap penyakit ada obatnya.
Ini yakin. Ini menguatkan jiwa orang yang sakit dan juga at-tabib. Jadi gak gampang putus asa. Dokter usaha barangkali ini pas nanti obatnya. Barangkali dokter itu kan juga menduga-duga toh. Ya iya saat dokter itu dicek itu. Kayaknya mungkin ini. Oh gak cocok. Oh mungkin ini. Cocok mungkin ini kayak gitu. Dan ini jadi menguatkan, gak gampang putus asa. Gampang putus asa. Jadi semua penyakit ada obatnya kecuali yang satu tadi, ya kan? Jadi ini Anda menjadi apa? Gak gampang putus asa, semangat. Baik kalau ada orang sakit, kalau pas kita mungkin menjenguk orang sakit, duit semangat. Baca kali likuli dain dawa. Semakin setiap penyakit pasti ada obatnya, semangat. Jangan putus asa, berdoa terus kepada Allah. Nah, ini. Wa hasun ala tulabi dzalika dawa, dan memberikan apa? Motivasi, dorongan untuk mencari obat tersebut. Mencari obat tersebut. Wa taftis alaihi, demikian juga penelitian, penelitian, kemudian mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Dan di antara petunjuk ajaran Nabi SAW adalah melakukan pengobatan fi nafsihi, di dalam hal itu sendiri, dalam dirinya. Wal amru bihi liman asabahu marad, dan memerintahkan hal itu bagi orang yang terkena penyakit, baik dari keluarganya maupun sahabat-sahabatnya. Dan itu bisa disebutkan di dalam kitab Tibun Nabawi. Kita sering mendengar kitab Tibun Nabawi, ini tulisan yang bagian daripada kitab Zadul Ma'ad ini, bihadi khairil ibad, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Kemudian di sini ada yang penting ya. Sesungguhnya yang wajib bagi seorang hamba adalah hendaknya dia mengetahui dalam hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab ini, sebab datangnya kesembuhan itu, hendaknya dia mengetahui 3 poin, 3 perkara. Yang pertama, ini sebab kalau enggak menjadi salah kaprah dan bahaya, yaitu hendaknya dia tidak menjadikan darinya sebuah sebab kecuali apa yang ada telah sabit, ditetapkan bahwasanya itu adalah sebab menurut syariatnya atau juga qadarun. Artinya jangan menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali memang ada syar'inya, ada dalilnya, atau memang itu secara ilmu telah diteliti menjadi sebab. Nah, ini. Contoh misalkan orang minum batu direndam, jimat-jimat direndam, misal jimat-jimat, alasannya ini perantara. Kan Allah yang berikan kesembuhan. Ya apa hubungannya? Ada hubungan enggak? Penelitian ada enggak gitu? Pertama secara dalil. Ya, dalil contohnya misalkan habatus sauda kan ada itu madu itu jadi obat, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Misalkan orang sakit flu, ada kasih ke dokter, dikasih obat resep, memang ada kaitannya. Kalau misalkan ada sesuatu itu bukan sebab, dijadikan sebab, makanya tidak boleh. Ini bahaya. Apakah menjadi syirik, bisa syirik asghar, sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab alasannya. Ini hanya sebab. Tapi harus ada tadi, harus ditetapkan dengan syar'i, secara syar'i dan yang kedua adalah hendaknya seorang hamba tidak bertumpu sepenuhnya kepada hal tersebut, kepada obat tersebut. Akan tapi bertumbuhnya kepada zat yang menyebabkan, memberikan kesembuhan dan menakdirkannya, dibarengi dengan sesuatu yang disyariatkan darinya, dan semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tetap keyakinannya Allah yang maha menyembuhkan, tapi tidak bertumbuh pada obat itu sendiri. Yang ketiga, yakni hendaknya dia mengetahui bahwa sebab-sebab, sebesar apapun sebab itu dan sekuat apapun sebab itu, sehebat apapun obat tersebut misalkan, maka sesungguhnya itu tetap berkaitan dengan qada dan takdir Allah, tidak keluar darinya. Allah Ta'ala yang maha berkuasa membolak-balik sebagaimana dia kehendaki. Jika Allah menghendaki, Allah akan menetapkan hal-hal tersebut, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengubahnya sebagaimana yang dia kehendaki. Allah menghendaki kesembuhan, sembuh. Kalau belum menghendaki, maka tidak. Ini agar seorang hamba tidak bertumpu kepadanya, maka jangan menyalahkan obat.
menjaga. Apa katanya obatnya hebat, dokternya hebat. Minum obat kok tambah gak sembuh-sembuh, ngapusi. Nah ini jangan begitu. Itu ini tes juga. Ini menunjukkan Allah yang Maha menyembuhkan, bukan itu. Nah ini katanya dengan apa? Ya, tauhid juga. Jadi ini juga agar mereka mengetahui kamal kudratihi yang penting di antara hikmahnya ya. Yaitu agar mereka mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya dialah yang maha menghendaki melakukan sesuatu apapun hanya di tangan Allah segala sesuatu itu. Sebagaimana yang di dalam sabda Nabi SAW, anta syafi la sifa illa sifauka. Engkau lah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Maka sini terakhir penulis menyebutkan yang memohon pada Allah, nasallahu al-azim rabban nasi mudhibal ba's asyafi alladzi la sifa illa sifauka ayyasfiya mardona wa mardul muslimin. Minta pada Allah ya Syafi yang tidak ada kesembuhan darinya, agar Allah berkenan memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kita semuanya, dan juga orang-orang sakit di antara kaum muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.